Pemirsa, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan kami Erik Fahrizal di lokasi longsor kawasan Cugenang. Selamat pagi Erik, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah petugas sudah mulai kembali mencari korban yang terjebak di longsor? Ya, selamat pagi Alista dan juga pemirsa. Saat ini, pagi hari ini saya tengah berada di lokasi longsor yang berada di kawasan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan di lokasi ini masih material longsor masih menutupi akses jalan menuju kampung ini, dan bisa saya tunjukkan seperti inilah kondisi situasi di lokasi sekarang. Nampak material longsor, tanah dan juga batuan masih menutupi akses menuju jalur utama ke perkampungan, dan hingga saat ini petugas gabungan dari Basarnas, TNI Polri dan juga BPBD masih tengah bersiap untuk melakukan evakuasi dan juga melakukan pembersihan material longsor di kawasan ini, Arista. Hingga saat ini apakah sudah terdata berapa banyak korban yang hilang akibat longsor ini, Erik? Ya, untuk di kawasan Cugenang sendiri berdasarkan data yang sudah kami himpun, sementara untuk korban yang hilang sendiri ada 36 orang, dan sampai saat ini baru ditemukan 6 orang, dan sisa yang belum ditemukan sebanyak 30 orang, Arista. Ada berapa banyak rumah yang tertimbun longsoran tanah ini, Erik? Ya, dan berdasarkan data sementara yang kami dapatkan ada sebanyak 2.365 total rumah keseluruhan yang terdampak dari longsor ini sendiri, Alisa. Hingga saat ini, apakah Anda mendapatkan informasi pada pukul berapa petugas mulai mencari korban yang masih tertimbun, Erik? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat, petugas sendiri akan mulai melakukan evakuasi kembali pada pukul 8 pagi, diawali dengan apel pagi terlebih dahulu, pengarahan, dan juga kemudian langsung melakukan pencarian di sekitar pukul 8 pagi. Untuk titik fokus pencarian di daerah mana, di sebelah mana, Erik? Untuk titik fokus pencarian sendiri di Desa Cugenang ini tepat berada di depan saya, di bawah rumah tersebut. Disitulah katanya titik fokus yang nantinya akan dilakukan pencarian, Presiden. Hingga saat ini warga yang masih di sekitar daerah longsor apakah masih bertahan di dalam rumahnya atau berada di pengungsian? Ya, untuk warga sendiri sebagian besar sudah meninggalkan rumah mereka di kawasan Cugenang dan mulai merapat ke posko pengungsian. Dan semenjak pagi hari tadi saya belum menemukan warga sekitar yang mulai beraktivitas di kawasan ini. Kalau untuk kondisi cuaca di sana pada pagi ini seperti apa, Erik? Apakah memungkinkan untuk petugas nantinya melakukan evakuasi? Ya, untuk kondisi cuaca sendiri ini di kawasan Cugenang sendiri ini cukup cerah hingga pagi hari ini, dan memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Untuk tekstur tanahnya sendiri, kontur tanahnya seperti apa, Erik? Apakah bisa dikatakan rawan bagi warga yang mungkin ingin melihat ataupun menyaksikan para petugas evakuasi, atau bisa dikatakan cukup padat dan cukup kokoh? Untuk kondisi tanah sendiri ini bisa dikatakan cukup rawan berbahaya karena kondisi tanahnya sedikit basah karena hujan semalam kemarin, yang dikhawatirkan tanah yang tepat berada di depan saya ini akan kembali turun ke bagian jalan yang memutus akses ke kampung Cugenang sendiri, Alisa. Erik, Anda tadi sempat katakan bahwa tanah longsor ini menutup akses jalan, lantas untuk para petugas ataupun relawan yang ingin membantu warga harus menyusuri ataupun melewati jalan mana, Erik? Ya, untuk petugas sendiri ada akses jalan untuk menuju ke
titik longsor sendiri dari Jalan Raya Cianjur masuk sedikit ke arah permukiman warga di Cugenang, tetapi ketika sampai di sebuah pangkalan ojek yang ada di sekitar lokasi ini, longsoran dari tebing ini sudah mulai terlihat, sehingga petugas bisa menggunakan akses jalan tersebut. Sementara itu, Erik, saya tidak melihat adanya kendaraan ataupun alat berat di lokasi. Apakah Anda mendapatkan informasi kapan petugas akan menurunkan alat berat untuk membersihkan tanah dari jalan, Erik? Ya, untuk alat berat sendiri, berdasarkan data yang sudah kami dapatkan, sementara tadi alat berat akan diterjunkan seiring atau berbarengan dengan proses pencarian di lokasi ini sekitar 8 pagi hari ini. Erik, bisakah Anda ceritakan sebelum tanah tertimbun, sebelum jalan tertimbun tanah longsor, bisakah Anda ceritakan kondisi di sana? Apakah memang berupa tanah biasa, perbukitan, atau ada permukiman baik di atas ataupun di bawah? Ya, untuk di lokasi sendiri ini tepat di depan saya ini, menurut berdasarkan informasi yang sudah saya dapatkan, ini di atas ini terdapat rumah-rumah warga yang sampai saat ini masih belum tersentuh oleh petugas karena akses yang cukup sulit untuk dilalui, dan juga di bawah sana itu juga permukiman warga yang terdampak cukup parah akibat longsoran ini sendiri. Dan untuk kondisi tanah sendiri ini cukup lembab, cukup berair, sehingga warga pun sulit untuk menggunakan untuk menembus ke lokasi. Erik, berarti untuk posisi di atas ataupun di bawah ini merupakan permukiman warga, berarti dengan artinya banyak warga yang sebenarnya masih dalam kondisi tertimbun tanah longsor, Erik. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan data yang sudah kami dapatkan, ada sekitar 30 orang yang masih tertimbun tanah longsor, dan juga material-material dari rumah-rumah warga yang ambruk akibat gempa yang terjadi pada Senin lalu. Erik, ini sudah 3 hari pasca gempa dan tanah longsor. Apakah ada warga yang melapor ke petugas kembali dengan adanya dugaan anggota keluarga mereka yang hilang selain 30 orang yang tadi Anda sempat sampaikan? Untuk sampai pagi hari ini saya belum mendapatkan informasi tambahan terkait adanya laporan warga atas kehilangan anggota keluarga mereka ke petugas. Untuk petugas sendiri yang dikerahkan mencari korban yang masih hilang di Cugenang tersendiri ini dikerahkan berapa banyak orang? Berapa banyak petugas, Erik? Ya, untuk itu kami belum bisa memastikan berapa banyak, karena kami belum mendapatkan data yang cukup untuk jauh hal tersebut. Baik, terima kasih banyak Erik Fahrizal atas laporannya langsung dari Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Erik, kami masih akan terus memantau perkembangan terkini di lokasi. Jaga keselamatan, Erik. Selamat bertugas kembali.